Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, setiap suami istri sudah dipastikan berharap keluarga, rumah tangga yang mereka bina adalah harmonis. Namun ternyata tidak semua pasangan suami istri rumah tangganya harmonis. Seperti salah satunya seorang narasumber kita yang sudah ada di studio. Saya memanggilnya Ibu Hana karena namanya kami samarkan. Assalamualaikum Ibu Hana. Waalaikumsalam Mas Farid. Dan pemirsa, tidak hanya Ibu Hana, sudah juga hadir di studio bersama kita Ustadz Amir Syah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik, gini Pak Ustadz dan pemirsa di rumah. Ibu Hana ini Pak Ustadz, Ya. dia ini bercerita ke kita, ke tim kita, kalau rumah tangganya ini nggak pernah harmonis lantaran ada masalah dengan ibu mertua. Betul begitu Bu? Betul Mas Farid. Oke, kalau gitu Ibu Hana boleh silakan langsung cerita aja ke pemirsa dan ke kita juga apa akar permasalahannya. Awal mulanya pernikahan saya dasarnya memang tidak disetujui oleh ibu mertua saya dikarenakan adanya perbedaan keyakinan di dalam keluarga saya karena ibu saya berbeda agamanya dengan saya yang Muslim, beliau Nasrani. Dan setelah saya menikah pun ibu mertua saya selalu cekcok dan bertengkar dengan saya terus. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata beliau, nggak pernah benar gitu. Bahkan setiap saya bercerita sama suami saya bahwa perlakuan ibu mertua saya antara di depan suami sama di belakang suami saya itu berbeda. Kalau di depan suami saya beliau tutur katanya lembut, manis, sopan santun, tapi kalau di belakang suami saya beliau kasar dan selalu menjelek-jelekan, menghina saya di depan umum. Bahkan beliau suka nyuruh saya ngerjain pekerjaan rumah tangga segala macam gitu, tapi tidak pernah menghargai saya Mas Farid. Oke, Ibu Hana udah pernah ngomong sama suami ada permasalahan seperti ini? Saya selalu berusaha diskusi dan membicarakan masalah ini berkali-kali. Suami saya tuh nggak pernah percaya sama saya. Ibu! Ibu ngapain buka-buka laci saya? Ibu rapin kamar kamu kok. Lagi rapin kamar kamu? Uang saya mah nggak ada, Bu, di dalam laci. Mana Ibu tahu? Kamu nuduh Ibu? Enggak, Bu. Saya nggak nuduh. Saya cuma nanya, Bu. Uang saya udah nggak ada di laci. Itu buktinya kamu udah nuduh Ibu. Enggak, Bu. Saya nggak nuduh. Ada apa ini ribut-ribut ini? Anwar, tolong didik istri kamu ya. Dia udah menuduh Ibu ngambil uangnya. Enggak, Mas. Aku nggak nuduh Ibu ngambil uang. Tapi aku tanya, uang di dalam laci aku itu hilang. Kamu berani ya nuduh ibu saya mencuri uang kamu? Enggak, Mas. Saya nggak nuduh Ibu nyuri uang saya. Tapi uang saya hilang di dalam lemari, Mas. Dasar si kuangan. Pak Ustadz, ini mungkin bisa dibilang banyak kasus seperti ini Pak Ustadz. Terjadi ketidakcocokan antara menantu dengan mertuanya. Untuk masalah Bu Hana ini, untuk awal ini sebaiknya gimana Pak Ustadz biar ada kejelasan mengenai ini? Ya, para pemirsa Antv dimanapun Bapak Ibu berada. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa persoalan keluarga ini adalah persoalan yang sangat mendasar, sangat asasi, sangat fundamental dalam Islam. Karena itu menikah dalam Islam itu telah memberikan prinsip-prinsip, diantaranya adalah seorang yang menikah itu telah menjalankan separuh ajaran Islam. Artinya apa? Artinya begitu dia menikah akan sempurnalah penyelenggaraan ajaran Islam tatkala dia menjalani hidup keluarga dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Namun demikian, pertanyaan Bu Hana tadi
memang ini merupakan bagi saya ya merupakan masalah yang sangat serius. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Ya. Dan saya kira ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat kita. Mengapa? Karena sebenarnya Islam sudah menggariskan. Kata dalam Quran, wala tankihul musyrikatu hatta yu'minna walau a'jabakum. Jangan kamu nikahi pasangan suami istri yang berbeda agama. Ya kan? Walaupun menawan hati kamu, walaupun kamu cinta. Cintanya di awal. Mas, tapi apa yang dirasakan Mbak Hana ini, ya ini memang bagi saya persoalan yang tidak boleh terjadi. Nah, karena itu di awal mau menikah, ya memang harus benar-benar lahir dari kesadaran nurani, keyakinan, pasangan yang insya Allah cocok, harmonis dengan segala persyaratannya. Begitu, Mas. Begini, Mas, apakah kasus Ibu Hana ini ada kaitannya dengan tidak adanya restu dari orang tua? Ya, jadi para pemirsa, jadi memang sekali lagi ya, soal keluarga ini kan bukan soal hanya pasangan suami istri, tapi ini soal keluarga, ayah, ibu, dan keseluruhan yang karena kalau sudah menikah nanti, ini akan menjadi keluarga besar. Ketika dia sudah menjadi keluarga besar, maka keluarga besar ini ibu dari istri, ibu dari suami, dan seterusnya itu memang harus cocok itu. Dari awalnya harus cocok. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan di antara 4 persyaratan untuk mencari pasangan suami istri itu, Mas. Itu di antara agamanya harus klop. Karena agama itu menjelaskan bahwa kehidupan itu memang harus harmonis, harus tekun, harus taat, begitu, Mas. Gitu. Oke. Bu Hana, sepanjang terus menjalani kehidupan rumah tangga, akur atau makin justru banyak berantemnya? Iya, kalau dari awal mulanya sih sebenarnya dari kita sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena pada saat sebelum menikah pacaran pun suami sudah sangat tahu saya ini siapa dan bagaimana keseharian saya, keluarga saya. Dia terima saya apa adanya. Cuman karena kondisinya suami saya itu orang tuanya juga divorce, dia juga korban broken home juga. Jadi dia dari kecil ikut neneknya, tidak pernah ikut bapak atau ibunya. Kemudian pas saya mau nikah baru dia dikasih tahu sama neneknya, ini loh bapaknya, ini ibunya gitu. Jadi saya tidak pernah ada pendekatan kepada calon ibu mertua ataupun bapak mertua. Saya cuma kenal dia sama neneknya aja. Setelah saya menikah pun dengan ibu mertua saya menunjukkan sikapnya yang udah antipati sama saya, seperti itu. Beda dengan bapak mertua yang menerima saya dan menyayangi saya sepenuh hati, seperti itu. Karena beliau tidak menyalahkan, loh Hananya kan nggak salah, itu kan yang berbeda keyakinan ibunya. Justru karena anak kita, maksudnya suami saya ini sudah memilih saya, ya harusnya bapak mertua saya bilang kita harus menyayangi dan menerima mantu kita dengan baik, seperti anak kita sendiri, seperti itu. Baik, Bu Hana, kalau Ibu Hana dengan suami mungkin nggak ada masalah. Tadi kan memang masalahnya dengan ibu mertua. Cuma memang gini, Bu Hana, memang agak berat untuk seorang suami ya, Pak Ustadz. Nah, gimana nih Pak Ustadz, suami? Apakah dia harus tetap ikutin ibunya yang selama ini ternyata sebenarnya nggak ngerawat dia, dirawat sama neneknya dari kecil, atau nurut dengan istrinya? Walaupun kita berdua sama-sama tahu ya, Pak Ustadz ya. Cuma mungkin biar lebih jelas lagi, seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, jadi memang ada hal-hal yang sangat yang sangat unik. Saya katakan unik karena dalam keluarga itu terkadang logika kita itu bisa logika terbalik-balik gitu. Terjadi anomali itu ya. Nah, untuk menyelesaikan itu menurut saya harus ada 2 hal itu, Mas. Pertama, saya ingin kembali kepada keyakinan itu penting. Mengapa keyakinan itu penting? Karena pernikahan itu adalah merupakan akad yang sakral, misakon rolidho. Nah, jadi akad nikah itu ikatan yang sakral berdasarkan keyakinan
ya kan? Bukan hanya berdasarkan cinta. Cinta itu salah satu. Iya. Kasih sayang itu salah satu, ya kan? Tapi keyakinan itu merupakan hal yang prinsip. Karena begini, Quran sendiri menjelaskan di satu surah ya, surah Al-Maryam ayat 96. Kata Allah begini, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Artinya apa itu? Artinya sesungguhnya orang yang beriman. Jadi iman itu memang penting, asasi. Baik dalam keluarga, bahkan secara pribadi pun kita memang ditekankan soal iman itu soalnya prinsip. Supaya apa? Supaya kita istiqomah. Istiqomah apa? Untuk menentukan pilihan. Pilihan apa? Pilihan suami, istri. Ya kan? Nah, karena itu soal keyakinan ini penting ya. Nah, karena itu dengan dasar keimanan dan amal soleh, ya, jadi berkeluarga itu juga merupakan ladang amal soleh. Suami menghargai istri, ladang amal soleh. Istri menghargai suami, ladang amal soleh. Si mantu menghargai ibu, ibunya si suami, itu amal soleh juga artinya. Jadi dengan keyakinan lahir amal soleh. Kata Allah, saya ja'alu lahumur rahman. Sesungguhnya Allah menanamkan kasih sayang bagi mereka itu. Jadi menurut saya dan menurut Al-Quran ini ya, Maryam 96. Jadi Allah menanamkan kasih sayang kepada hambanya berdasarkan keyakinannya. Maka itu kita setiap memulai sesuatu, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Penyayang. Jadi dengan dasar karena Allah, prinsip karena kasih sayang dari Allah, kita melahirkan kasih sayang untuk keluarga, pasangan suami, istri, dan seterusnya. Gitu, Mas. Itu Bu Hana. Ada satu lagi nih sebenarnya Pak Ustadz yang tadi Bu Hana juga cerita sama kita di sebelum kita mulai ini. Kalau Ibu Hana ini mencurigai kenapa hubungannya tidak harmonis selain dia nggak cocok dengan ibu mertuanya. Katanya ibu mertuanya ini memakai guna-guna untuk menjauhi antara dia dengan suaminya. Betul begitu Ibu Hana? Iya, karena saya pernah menemukan jimat di dompet suami saya. Waktu itu ketika saya disuruh ambil uang belanja, saya nggak sengaja nemuin jatuh gitu suatu benda. Saya nggak ngerti apa. Saya juga kan nggak berani pegang ya, takut itu ada efeknya atau gimana. Itu saya baca kok kayak ada mantra-mantranya dan kayak ada serpihan tanah kuburan. Aku di situ udah mulai gimana ya, Pak ini apa? Dia kan sempat lihat, Mama ngapain bongkar-bongkar gitu. Aku nggak bongkar, ini jatuh sendiri dan tuh. Nih kamu pasti ngecek-ngecek dompet aku gitu. Nah di situ mulai terjadi permasalahan dan keributan. Lah, ini kan jimat saya. Saya mau bakar jimat ini, Mas. Ngapain kamu berani-berani bakar jimat ini? Gara-gara jimat ini, Mas, aku sama kamu itu semakin jauh. Ibu kamu itu membenci saya, Mas. Kamu nuduh ibu saya berbohong. Enggak, Mas. Aku nggak nuduh ibu kamu berbohong, Mas. Tapi itu kenyataannya. Asal kamu tahu, gara-gara jimat ini, saya tidak kehilangan pekerjaan. Enggak, malah jimat ini membuat